sehingga bisa tetap semangat melakukan pembelajaran. Oke, kita mulai ya. Nah, fotosintesis ini masih berada dalam judul besar metabolisme. Nah, sedikit aja kita ulas tentang metabolisme atau hal-hal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Metabolisme adalah proses kimiawi yang terjadi pada makhluk hidup. Ya, semua proses kimiawi yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, zat yang berperan dalam metabolisme adalah enzim yang berperan sebagai biokatalisator ya dalam metabolisme. Kemudian jenis metabolisme itu ada dua, katabolisme dan anabolisme. Katabolisme itu adalah pembongkaran, yaitu dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Kebalikannya adalah anabolisme, penyusunan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang katabolisme, yaitu ada salah satu contohnya adalah respirasi sel yang berlangsung secara aerob dan anaerob. Respirasi sel ini secara garis besar itu terjadi beberapa tahap. Yang pertama glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Nah, kita ulas sedikit tentang proses respirasi sel. Itu pertama ada glikolisis, reaksi antara atau dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs. Nah, ketiga tahapan inilah yang menghasilkan energi. Energi itu ada tiga jenis. Yang pertama ATP, yang kedua NADH, yang ketiga FADH. Nah, tahapan yang terakhir adalah transport elektron. Transport elektron ini adalah finishing atau pengepakan, ya, pengepakan atau pengemasan FADH dan NADH menjadi ATP, ya, dikepak semua, ya, dikemas. Karena energi yang kita pakai adalah energi yang sudah berupa ATP. Nah, ini sedikit proses respirasi sel itu. Respirasi sel itu pertama terdiri dari glikolisis, itu berlangsung di sitoplasma. Nah, glikolisis itu sendiri menghasilkan 2 asam pirufat. Nah, kemudian reaksi ini berpindah ke matriks mitokondria. Berpindah ke matriks mitokondria. Nah, di situ akan berlangsung reaksi antara. Nah, reaksi antara ini akan menghasilkan asetil koenzim A. Asetil koenzim A ini akan memasuki yang namanya siklus Krebs. Nah, di sini dengan proses ini semua akan menghasilkan ATP, FADH, dan NADH. Nah, karena seperti Ibu bilang tadi, energi yang kita pakai harus berupa ATP. Sedangkan ada 3 jenis energi yang dihasilkan dari respirasi sel tadi. Sehingga NADH dan FADH itu harus diubah atau dikemas atau di-pack menjadi ATP. Inilah yang disebut dengan melalui proses transport elektron. Nah, ini dia NADH dan FADH tadi itu harus dikepak atau dikemas menjadi ATP. Nah, ini dia hasil akhirnya. Sehingga satu NADH itu menghasilkan 3 ATP setara dengan 3 ATP, sedangkan satu FADH itu setara dengan 2 ATP.
Nah, itu tadi katabolisme. Ya, Ibu hanya flashback sedikit aja tentang katabolisme. Sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu anabolisme. Anabolisme itu apa? Anabolisme itu apa sih? Anabolisme adalah proses pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Oke. Anabolisme adalah proses pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks ya. Jadi dia penyusunan. Ya, kebalikan dari katabolisme yang pembongkaran dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Jadi dia kebalikan. Nah, salah satu contoh dari anabolisme ini adalah fotosintesis. Ya, apa itu fotosintesis? Kita tanya itu anak SD, apa itu autotrof? Itu Bu, autotrof adalah makhluk hidup yang bisa memasak makanannya sendiri. Kadang-kadang kalau ditanya anak SD begitu ya, karena konsepnya yang dari SD mereka terima seperti itu. Nah, apakah masaknya seperti ini? Tentu tidak ya. Nah, anak-anak Ibu, nanti di sini ada cuplikan tentang fotosintesis yang disaji dalam bentuk sederhana. Nah, dan di sini anak-anak ini akan dibawa oleh tim apa gini ya, yang kecil-kecil itu. Saya lupa itu ada filmnya. Dia akan dibawa untuk melihat bagaimana fotosintesis itu dalam bentuk animasinya. Oke, kita lihat cuplikan yang berikut.
Oke, jadi ini tadi hasil dari fotosintesisnya, yaitu berupa glukosa, itu akan disebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian, jika ada ekstra atau berlebihan, ini akan disimpan dalam bentuk amilum atau pati. Ya, itulah dia proses dari fotosintesis. Oke, dari cuplikan tadi dapat kita simpulkan bahwa fotosintesis adalah proses pengubahan bahan kimia tertentu, yaitu berupa bahan karbon dioksida dan air yang diubah menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan sinar matahari dan klorofil. Fotosintesis berasal dari kata foto yang artinya cahaya, jadi membuat makanan menggunakan cahaya matahari. Reaksinya adalah CO2 ditambah H2O dengan energi cahaya matahari menjadi oksigen dan glukosa. Ternyata reaksi ini terdiri dari dua reaksi besar. Yang pertama adalah reaksi terang atau fotolisis air, dan yang kedua itu adalah reaksi gelap atau siklus Kelvin atau fiksasi CO2. Oke, jadi fotosintesis tadi, ini dia prosesnya, ini dia bahannya, ini karbon dioksida yang difiksasi atau masuk melalui stomata daun tadi, seperti cuplikan sebelumnya. Kemudian ini air yang berasal dari tanah, dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil ini akan membentuk glukosa C6H12O6 dan O2 atau oksigen. Nah, bahan yang pertama yaitu air ini diproses di reaksi terang. Kenapa dikatakan reaksi terang? Karena reaksi ini membutuhkan cahaya matahari. Nah, kemudian bahan yang kedua yaitu karbon dioksida ini berlangsung pada reaksi gelap. Ya, reaksi gelap, kenapa? Karena dia tidak membutuhkan cahaya. Nah, inilah yang akan membentuk hasil akhir yang berupa glukosa. Seperti ini dia prosesnya. Proses fotosintesis dapat diuraikan menjadi air ditambah karbon dioksida masuk ke kloroplas dengan bantuan cahaya menghasilkan glukosa dan oksigen. Kimia fotosintesis yaitu 6H2O tambah 6CO2 menjadi C6H12O6 tambah 6O2. Intensitas cahaya, jadi semakin banyak cahaya, proses fotosintesis akan semakin maksimal. Kemudian konsentrasi dari karbon dioksida, jadi biasanya semakin banyak bahan, tentu semakin banyak bahan, sinar matahari banyak, tentu hasilnya juga lebih maksimal. Kemudian faktor suhu, kemudian kadar air, kemudian kadar fotosintat atau hasil dari fotosintesisnya, ya. Nah, dari cuplikan tadi juga kita dapat ketahui bahwa fotosintesis itu terdiri dari dua proses, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, ini akan kita pelajari minggu depan, ya. Ini akan kita pelajari reaksi terang satu pertemuan dan reaksi gelap satu pertemuan lagi. Nah, siapkan dirimu karena reaksi-reaksi ini sebenarnya pada sangat rumit, jadi memang benar-benar harus kita ketahui, ya. Jadi siapkan dirimu untuk mengetahuinya. Nah, kemudian tugas kamu setelah menonton video ini, kamu buat ini akan diunduh ke YouTube. Nah, kamu buat komennya di bawah, terserah kamu mau komen mau bertanya atau mau mengapresiasi, silahkan komen di
channel YouTube video ini. Oke. Sekian dulu untuk hari ini. Sampai jumpa di materi reaksi terang dan reaksi gelap. Semoga kita dalam keadaan sehat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.